Shalom teman-teman Komisi Remaja dan Muda yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar teman-teman saat ini? Saya berharap kabar teman-teman dalam keadaan yang baik. Saat ini kita bersyukur karena kita dapat berjumpa lagi dalam virtual fellowship Koremi AEC GKMI Salatiga. Mari bersama-sama kita bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Ajarku Berdiam. Sebelum kita mulai virtual fellowship, kali ini saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai kegiatan virtual fellowship. Kiranya Tuhan berkati supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kiranya kegiatan ini dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kita sebagai anak Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi
Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami bisa berkumpul meskipun lewat via online, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatasi dengan segala macam hal apapun. Kini kami siapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik pemuda remaja GKM Salatiga. Saya bersyukur sekali kalau malam hari ini kita bisa berkumpul meskipun lewat via online. Dan malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Tapi saya akan membacakan beberapa ayat buat kita semua agar memperpendek waktu dan kita semua bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan berkata seperti ini, saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah tiada maaf bagimu. Wah, ini suatu tema yang luar biasa. Tiada maaf bagimu. Di tahun 90-an, ya mungkin kalian masih kecil, di tahun 90-an, pada saat itu ada lagu yang terkenal sekali yang dibawakan oleh Yuni Shara. Ya, lagunya seperti ini. Mengapa tiada maaf bagimu? Mengapa ku bertanya? Wah, itu yang jauh sekali tahun 90-an. Mungkin kalian tidak bisa mengikuti. Tapi di tahun 2000-an ke sini ada lagu yang mewakili perasaan isi hati seperti itu. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian datang minta maaf, kalian sudah melakukan kesalahan, tapi tidak ada kata maaf buat kalian. Karena hal itu dilakukan oleh orang yang kalian sayangi. Saya teringat dengan satu lagu yang dinyanyikan oleh Rio Febrian. Dia menyanyikan seperti ini. Maafku jatuh padamu, lama sudah ku tahan, tertahan di bibirku. Wah, pada saat itu kalian masih jalan bagus-bagus ya, sering saling membangun komunikasi, tiba-tiba pasangan kalian atau pacar kalian datang mengatakan seperti itu, apa yang kalian rasakan? Wah, kayaknya rasanya tuh jengkel sekali, kayaknya seperti guntur di siang bolong tapi nggak ada hujannya. Ya, tapi ada hal yang lebih tragis lagi. Ada hal yang lebih tragis lagi dari lagu itu yang dinyanyikan oleh Ungu. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku, lupakan dirinya. Wah, kalau lagu ini dinyanyikan pada saat kalian diputuskan, kira-kira rasanya seperti apa? Dan saat itu dia datang lagi dan dia bilang, aku minta maaf. Kira-kira yang saya pastikan kalian akan nyanyikan lagu Glenn Fredly. Cukup sudah ku katakan untuk kesekian kali, tiada maaf bagimu. Wah, itu lagu-lagu yang pas untuk mewakili hati yang hancur ya, mewakili perasaan yang tersakiti. Kenapa? Sudah berulang kali kasih kesempatan, Dede mengulang kembali. Tiada maaf bagimu. Pintu hatiku sudah tertutup ya. Wah, kalau bahasa seperti ini ambiar sekali ya.
buat kita semua. Tapi adik-adik muda, pemuda remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari renungan ini tiada maaf bagimu, dari teks ini ada dua hamba. Kalau kita kembali ke sini, ada dua hamba yang mempunyai hutang yang harus mereka lunasi pada saat yang bersamaan, pada saat seperti itu. Hamba yang pertama adalah hamba yang jahat. Hamba yang jahat ini mempunyai hutang yang besar sekali, ya, 10.000 talenta. Sedangkan hamba yang kedua mempunyai hutang 100 dinar. 10.000 talenta itu lebih besar nilainya. Ya, kalau kisaran harga sekarang mungkin kita bisa coba mempresentasikan harga sekarang mungkin ya sekitar 100-an juta ke atas lah. Sedangkan dinar itu mata uang Romawi yang paling rendah. Ya mungkin sekitar 1 juta 2 jutaan ke bawah lah ya hutangnya. Mana yang lebih besar? Ya pasti yang dimiliki oleh hamba yang jahat, 10.000 talenta. Nah, persoalannya di sini. Pada waktu hamba yang jahat ini datang kepada raja, ya, raja mengumpulkan mereka dan pada waktunya jatuh tempo lah. Kalau orang sering kredit kan gitu ya. Jatuh tempo, datang, nagih. Ya, raja ini melakukan hal yang sama kepada hamba yang jahat. Nah, pada saat itu hamba yang jahat ini belum memiliki uang untuk melunasi hutang-hutangnya dan dipanggil oleh rajanya dan diminta untuk melunasinya. Nah, hamba ini memberikan alasan bahwa banyak alasannya mengapa dia belum bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Dan ketika itu raja mengambil keputusan jual segala miliknya, istri dan anaknya semuanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun pada saat itu hamba yang jahat ini memohon kepada raja agar diberi waktu dia dapat melunasi hutang-hutangnya. Dan luar biasanya raja ini bukan hanya memaafkan, bukan hanya sekedar melepaskan hamba yang jahat ini dari hutangnya, tapi memutihkan semua hutang-hutangnya 10.000 talenta, sekitar 100 jutaan ke atas, 200 jutaan ke atas dihapuskan semua dan tidak diingat oleh raja. Bukankah itu suatu mujizat kalau kita yang berhutang hari-hari ini? Ini merupakan suatu perasaan yang luar biasa, suatu mujizat yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Dan ini merupakan suatu, menurut saya bahwa hamba yang jahat ini mungkin tidak pernah berpikir kalau dia mendapatkan pemutihan hutang yang begitu besar. Kenapa raja ini dapat mengampuni, memaafkan dan melepaskan hutang-hutang hamba yang jahat ini? Karena raja ini mempunyai belas kasihan. Belas kasihan yang begitu besar terhadap hamba ini ketika dia merendahkan hati dan minta kesabaran daripada raja. Dia mendapat pengampunan. Nah, kemudian ketika dia keluar dari situ, yang menjadi perbedaannya adalah dia memiutangi temannya yang sesama dengan dia dengan pinjaman 100 dinar. Ketika dia keluar dari pinjaman tersebut, dia bertemu dengan temannya. Dia bertemu dengan temannya dan ketika dia bertemu dia bilang gini, "Bayar hutangmu." Teman ini mempunyai hutang 100 dinar kepada dia. Dia mencekik kawannya. Kemudian dia meminta saat itu juga, karena waktu itu saat jatuh tempo untuk dilunasi oleh temannya, dan dia tidak meminta alasan apapun. Dia tidak mau peduli dengan alasan apapun yang dikeluarkan oleh temannya. Temannya melakukan hal yang sama ketika dia melakukan kepada raja, yaitu memohon belas kasihannya, memohon kesabarannya. Tapi apa yang didapat oleh temannya ini? Dia tidak mendapat pengampunan, dia tidak mendapat maaf dari hamba yang jahat ini. Di sini dia bilang bahwa tiada maaf bagimu. Ketika temannya memberikan beberapa alasan bahwa dia tidak bisa melunasi, dia bilang tidak ada kata maaf bagimu. Sudah, cukup sudah. Aku mendengar berulang kali engkau membuat alasan dengan segala hutangmu yang kau lakukan, tapi hari ini tidak ada kata maaf untuk itu. Dia menolak segala kata maaf dari temannya ini dan meminta temannya saat itu juga melunasi hutangnya. Kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka dia akan dipenjarakan. Dan benar saja, temannya ini dipenjarakan karena tidak bisa melunasi hutangnya. Dari teks ini, adik muda, pemuda remaja, apa yang kita pelajari? Kalau raja ya bisa maafkan dengan hutang dia yang begitu 10.000 talenta yang begitu besar, sedangkan dia hanya 100 dinar. Kenapa dia tidak bisa memaafkan? Ternyata hamba yang jahat ini memiliki moral yang buruk. Adik pemuda remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang memiliki moral yang buruk adalah orang yang tidak peduli dengan orang lain. Orang yang mau dirinya dipedulikan oleh orang lain, tapi dirinya sendiri tidak mau mempedulikan orang lain. Saya nggak peduli, saya nggak mau tahu apapun berkaitan dengan hidupmu, tapi kalau dengan saya mau kamu peduli dengan saya. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain, whatever, I don't care. Saya nggak mau peduli, terserah, karepmu. Yang penting kalau saya mau dipedulikan.
Orang yang moral buruknya, orang yang seringkali tidak sabar dengan orang lain. Tapi orang lain dituntut supaya dia bisa sabar dengan orang lain. Orang yang tidak mau mengerti dengan orang lain, tapi dia kalau dengan persoalan dan pergumulannya dia mau orang lain mengerti. Ini orang yang moralnya buruk. Ini yang dimiliki oleh hamba yang jahat. Orang yang moralnya buruk, orang yang selalu maunya nuntut. Orang yang selalu maunya dia semua, maunya dia semuanya, mau dituntut segala sesuatu apapun, pokoknya dia. Terserah dengan orang lain. Ini orang moralnya yang buruk. Apa yang menyebabkan hamba yang jahat tidak bisa memaafkan? Moralnya buruk yang selalu menghitung kesalahan orang lain. Coba lihat ketika dia datang, dia keluar, dia cekik temannya, dia hitung hutang, kamu punya 100 dinar buat saya. Orang moralnya buruk tidak bisa melihat kesalahannya lebih besar daripada orang lain. Dia selalu melihat bahwa kesalahan dia itu kecil, kesalahan orang lain lebih besar daripada kesalahan dia. Dan dia akan selalu hitung 1, 2, 3, 4. Bagi dia bahwa kesalahan orang lain itu ada batasnya. Tapi ketika dia diampuni oleh orang lain, dia mau. Bahkan dia selalu mencondongkan bahwa kalau bagi saya, maaf itu kalau saya buat salah, tidak ada maaf. Maksudnya tidak ada batasnya. Tapi kalau bagi orang lain ada batasnya. Ini orang moralnya buruk. Orang moralnya buruk, yang memiliki moral buruk, orang yang selalu mengingat kesalahan orang lain. Kalau orang lain cepat melupakan kesalahannya, tapi kalau dia selalu mengingat kapanpun itu, dimanapun dia akan mengulangi kata yang sama dengan mengingat kesalahan yang pernah dilakukan orang lain. Ini orang yang memiliki moral yang buruk. Hamba yang jahat memiliki ini. Makanya dia tidak bisa memaafkan temannya karena dia memiliki moral yang buruk. Adik-adik pemuda remaja, kalau orang memiliki moral yang buruk, orang itu tidak rendah hati. Orang itu apa? Sukanya sombong, dengki, angku, iri hati, meras, ya. Pinginnya cemburu bawaannya. Kalau kalian cemburu dengan temanmu, kalau kalian cemburu dengan saat ini kalau sedang membangun hubungan jarak jauh, jarak dekat ya, atau karena terganggu via online ya, jangan pernah cemburu, jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Ini orang-orang yang moralnya buruk. Ya, moralnya buruk. Kenapa? Cemburu aja. Ya, dibuat orang lain cemburu. Nah, itu kan ngomongin saya. Itu kan ngomongin saya tuh. Pokoknya selalu berprasangka buruk. Ini orang yang berperilaku moral buruk seperti hamba yang jahat. Nah, adik-adik muda, orang yang hamba yang jahat ini tidak hanya memiliki moral yang buruk, tapi hamba yang jahat ini tidak bisa memaafkan karena dia tidak memiliki apa? Compassion. Ya, bukan compassion ya. Pulang compassion bahan temannya, bukan. Maksud saya hamba yang jahat ini tidak bisa memaafkan orang lain karena dia tidak memiliki compassion, tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang yang tidak memiliki kepedulian dengan orang lain. Adik muda, pemuda remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang tidak memiliki compassion atau orang tidak memiliki belas kasihan, orang yang tidak akan pernah bisa mengerti dengan orang lain. Compassion itu, adik muda, belas kasihan itu bukan hanya sekedar simpati, ya. Ketika orang merasa sedih, ya kita juga sedih melihat orang lain. Ya, ketika orang menangis, ya kita juga ikut menangis, merasakan yang dirasakan, sedih dengan orang lain. Bukan cuma sekedar hanya simpati. Compassion juga, belas kasihan juga tidak sekedar empati. Ya, turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yang hanya sekedar oh dia menangis, saya juga turut menangis. Oh dia tertawa, saya juga turut tertawa. Bukan hanya sekedar empati, tapi berbicara compassion, berbicara tentang belas kasihan, melebihi dari itu, adik-adik muda. Yaitu kita berbicara mengenai kita merasakan dan melakukan sesuatu dengan aksi nyata dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk merasakan keadaan susahnya, merasakan penderitaannya, merasakan kedukannya, dan kita punya jalan keluar untuk itu. Bagi orang yang merasakan kesusahan dan penderitaan, itu yang namanya compassion, belas kasihan. Tidak sekedar hanya bicara, tidak hanya sekedar untuk khotbah, tidak hanya sekedar untuk memamerkan segala sesuatu yang kita miliki, tapi turut masuk di dalamnya dan memberi solusi. Itu yang namanya belas kasihan. Ya, adik-adik, belas kasihan itu ketika orang sakit, ya, engkau datang hadir merasakan dan juga engkau membantu menolong beri jalan keluar. Ketika orang lain tidak mempedulikan orang lain, itu muncul secara pribadi ya untuk mempedulikan orang lain. Ketika orang lain tertawa, ketika orang lain menangis, engkau membantu menolong dan beri jalan keluar. Itu namanya compassion. Orang yang tidak pernah mengingat kesalahan orang lain, orang yang tidak pernah tidak pernah menghitung kesalahan orang lain, itu compassion. Itu orang yang memiliki belas kasihan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana caranya kita memiliki compassion? Bagaimana caranya kita memiliki belas kasihan? Caranya ada, bagaimana caranya kita memaafkan? Ya, bagaimana caranya, bukan maksudnya memaafkan. Maksud saya bukan tadi compassionnya. Bagaimana cara kita maafkan? Ya, kalau kita mau maafkan, ya miliki compassion, miliki rasa belas
belas kasihan kepada orang lain, yang fokusnya kepada Allah, sehingga kita bisa mengingat betapa besarnya kasih Allah kepada saya dan kepada adik semua, dan kita juga dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena kalau Allah mengasihi kita semua, maka kita juga dapat mengasihi orang lain. Kalau Allah dapat mencintaimu, maka kita juga harus mencintai orang lain. Kalau Allah sabar terhadap dirimu yang selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa setiap hari, setiap menit, setiap detik, kita juga sabar terhadap teman-teman kita. Kalau Allah dapat peduli dengan segala pergumulan, tetesan air mata kita, sakit hatinya kita, ambiarnya kita juga harus bisa mengerti ambiarnya teman-teman kita, ya kan? Bukan tertawa ya di atas penderitaan orang lain. Ya, kalau Allah bisa memaafkanmu dengan segala kesalahanmu, dengan segala mulut kotormu, dengan segala tudingan dan cemburumu, maka saat ini engkau juga harus bisa memaafkan teman-temanmu dan kerabatmu dan siapapun itu. Inilah dasar dari memaafkan, yaitu memiliki compassion. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini terus menguatkan kita di tengah-tengah masa corona seperti ini, dan terus menguatkan langkah kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini kami belajar kalau dari sisi manusia tiada maaf bagi sama kami ketika melakukan kesalahan, tapi malam hari ini kami belajar untuk memaafkan. Ketika kami belajar untuk memaafkan, kami harus memiliki rasa belas kasihan, compassion kepada sesama kami. Itu kami bisa dapati daripada Engkau Tuhan yang sudah mengampuni kami, dan kami bisa mengampuni sama kami, bisa maafkan kami juga bisa maafkan kepada setiap teman-teman kami, orang tua kami, atau siapapun yang telah menyakiti hati kami. Dan biarlah kami terus menjadi berkat dan menjadi terang bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di tengah-tengah situasi saat ini, saya yakin kita sama-sama memiliki pergumulan dan kekhawatiran. Tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu berada bersama kita. Saat ini kita mau menaikkan doa syafaat kita, dan kita mau yakini bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku
kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang mempersiapkan ujian, baik masuk SMP maupun masuk SMA, maupun yang sedang mempersiapkan masuk perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka dalam proses pencarian, baik melalui via online atau mereka harus mendatangi sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi jalan keluar dan bahkan membantu mereka, menolong mereka sehingga menemukan sekolah yang terbaik buat mereka. Kami juga berdoa kiranya tangan Tuhan terus menjaga, melindungi mereka ketika mereka keluar dan masuk. Kami juga berdoa menyerahkan proses tes buat adik-adik SMP masuk ke SMA, SMA masuk ke perguruan tinggi untuk memenuhi persyaratan untuk diterima di suatu sekolah. Tuhan, buka jalan bagi mereka, beri hikmat, beri kepintaran, beri kepandaian dalam setiap tes-tes tersebut sehingga mereka bisa keluar dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau mereka belum bisa mendapatkan hasil terbaik, kuatkan dan teguhkan hati mereka biar mereka terus maju bersama Tuhan, bahwa belajar bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan kesehatan rohani mereka, kesehatan jasmani mereka, bahkan kalau mereka yang mengalami kejenuhan hari-hari ini, mereka yang mengalami kebosanan, mereka yang mengalami kebuntuan dalam segala usaha mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka bahwa Allah selalu mengerti, Allah selalu peduli, Allah selalu punya jalan terbaik, punya rencana-rencana terbaik buat hidup mereka, dan mereka tetap semangat, mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga tidak lupa menyerahkan pandemi corona di tengah kota Salatiga ini. Biarlah Tuhan, kami berdoa berjalannya waktu, virus corona ini semakin mereda. Tuhan membantu para tenaga medis, Tuhan membantu juga aparat pemerintah kota Salatiga ini sehingga dapat menangani virus corona dengan baik dan berangsur minggu-minggu depan, bulan-bulan ke depan kota ini kemudian bisa beraktivitas kembali. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan selalu terlibat di dalam kehidupan kami dan usaha kami untuk mendatangkan kebaikan bagi segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena sudah menyelesaikan virtual fellowship malam ini, dan biarlah kita terus percaya bahwa Tuhan selalu menopang dan menguatkan kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan teruslah bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.